Halo sahabat, berjumpa lagi di channel MM Bali Bonsai. Nah, kali ini kita akan melakukan penyeleksian tunas dan ranting ya teman-teman. Nah, di bahan ini sudah pernah saya bikinkan videonya ya, sekitar mungkin 2 bulanan. Dan sudah saya jelaskan, dan ini tanpa depannya. Nah, rencana saya akan melakukan pemotongan pada cabang yang cukup besar serta akan merubah tampilan tanpa depannya ya teman-teman. Nah, ini saya lakukan atas beberapa pertimbangan ya teman-teman. Dari teman-teman yang lain juga, dan juga saya lihat ini ke depan pertumbuhannya itu kalau dibiarkan jadi kurang bagus ya teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk melakukan perubahan pada bahan ini. Nah, ini rencana awal tampak depan, ini batang pertama dan kedua. Nah, teman-teman bisa lihat di batang cabang yang pertama dan kedua ini sangat sejajar sekali ya. Dan kalau kita biarkan nanti besar ini, dia itu akan seperti huruf T ya jadinya. Ini karena sejajar ya. Jadi saya akan memutuskan untuk membuang cabang ini teman-teman. Karena ini dulu tidak terlalu sejajar ya. Namun seiring berjalannya waktu, setelah pertumbuhannya cukup besar, ini juga besar, ternyata ini mulai sejajar ya. Dan kita akan merubah tanpa depannya menjadi yang ini teman-teman. Nah, ini kita akan pakai tampak depan rencana ya, karena ini berdasarkan pertimbangan di akar juga ya, karena dari sini akarnya lebih terlihat bagus ketimbang yang di sana ya. Kita akan cek dulu di sana. Nah, kalau dari sini akarnya kurang begitu bagus ya, tidak terlalu ya teman-teman. Dan juga di bagian sini benjolnya masih sangat terlihat. Yang paling menonjol ya di bagian sini masih kaku ya. Coba nanti kita bersihkan, baru nanti kita akan tentukan tanpa depannya ulang. Nah, kalau dari sini ini liokannya itu bagus ya, namun kita harus membuang cabang yang di sini ya. Kita akan membuang cabang yang di sini ya. Nah, karena ini mengganggu sekali. Masih dalam pertimbangan, kalau ini saya pakai tanpa depan, nanti untuk di backnya itu belum ada cabang ya teman-teman. Mungkin kita pakai yang ini ya, kita besarkan yang ini. Kalau lebih bagus ya, ini kita besarkan. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja eksekusi ya. Nah, ini kita akan buang ya, kita press dulu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, sangat sejajar sekali setelah saya hilangkan daunnya. Tumbuhnya tidak terlalu zigzag ya. Nanti kita akan bersihkan dengan pisau ya. Dan ini dulu kita hilangkan. Nah, ini juga kita hilangkan satu ya. Ini kita potong teman-teman, biar lebih jelas. Nah, untuk cabang-cabang yang ini kita bisa press dulu. Kita bisa pendekkan dulu sedikit. Yang ini kita bisa pendekkan dulu. Yang ini juga ya. Nah, bisa terlihat teman-teman kalau dari sini. Kalau setelah saya hilangkan ini terlihat lebih bagus. Ini menjadi bonsai batangnya 2 ya. Dan bercabang 2. Nanti ini setelah narik ini akan tertutup di lekukannya ini.
Ini saya akan hilangkan ya, seperti rencana awal. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti inilah kalau membuat bonsai ya teman-teman. Jadi kita harus berani melakukan keputusan ya teman-teman. Karena di awal kita sudah merencanakan dengan matang, namun seiring pertumbuhan dan berjalannya waktu, jadi bonsai itu bisa berubah ya. Seperti yang di sini di atas dan ini agak di bawah, namun setelah besar yang di sini sangat sejajar. Jadi saya putuskan hilang dan pakai yang ini ya nanti cabang keduanya ya. Jadi nah kalau dari depan ini juga sebenarnya masih bisa ya teman-teman dipakai tanpa depannya yang kalau dari sini. Namun saya lebih tertarik yang dari sini ya, karena ini alurnya sangat menarik sekali. Kalau dari sini dia itu terlalu ruwet di sini ya. Kita akan bersihkan dulu ya. Dan yang ini kita akan hilangkan teman-teman. Jadi lebih enak ya. Namun di sini memang agak bengkak ya. Namun kalau dari sini dia itu tidak terlihat ya teman-teman. Kita akan press dulu sedikit ini. Ini kita hilangkan dulu. Nah, akan hilang. Ini kita akan press. Jadi untuk ini kita hilangkan. Karena juga udah udah bengkak. Akan press. Seperti itu ya teman. Jadi kita akan press lagi sedikit. Kita akan rapikan dengan pisau ya. Jadi ini akan nanti ke sini ataupun ke belakang. Ini yang di tampak belakangnya sini ya. Ini backgroundnya sini. Sini kita pakai ini dan ini ya. Kita press lagi sedikit biar rapi. Itu ya teman. Ini banyak tunas, jadi kita harus hilangkan sedikit. Kita bersihkan dulu. Nanti kita akan kawat sedikit ya teman. Nah udah teman, ini sudah terlihat ya untuk di rak dasarnya. Setelah kita tadi melakukan beberapa pemilihan atau melakukan restorasi ya di bahan ini dari awal, mungkin teman-teman sudah lihat. Dan setelah kita melakukan proses pemotongan dan juga
seleksi perantingan, teman-teman juga bisa lihat hasilnya ya seperti apa. Jadi di sini saya melakukan restorasi atas berdasarkan pertimbangan juga ya teman-teman, dari teman-teman senior juga saya lihat di YouTube-nya, dan juga saya terus mempelajari karakter daripada pohon ya. Jadi hasilnya seperti ini ya setelah kita. Nah, nanti ini akan menjadi bonsai cabang dua ya. Nanti cabang pertamanya ini bonsai berbatang dua, ini batang pertamanya. Nanti dia itu akan memiliki sub mahkota di sini ya. Kita akan pakai sub mahkotanya di sini. Dan ini nanti kita akan press, kita arahkan sedikit agak turun. Dan ini agak naik biar terlihat, dan nanti untuk di percabang sub belakangnya. Nah, di sini ini saya tidak potong karena nanti saya akan arahkan sedikit agak ke belakang di sini biar terlihat nanti untuk mengisi ruang kosong di bagian belakang seperti ini ya. Biar terlihat untuk mengisi di ruang belakang. Dan ini nanti cabang pertama dari batang pertama ini. Dan terus diikuti dengan ini, meskipun agak di belakang, nanti kita akan bisa bawa ke depan ataupun kita nunggu tunas dari sini ya teman-teman. Dan ataupun dari sini. Nah, ini kenapa ini saya tidak potong ya, karena ini di depan. Mungkin ada banyak yang bilang ini masih menusuk mata ya. Nah, karena nanti mahkotanya di sini setelah, kalau sistem mahkota kalau sudah naik itu nanti percabangannya akan makin rapat, kiri kanan depan belakang ya. Nah, jadi ini kiri kanan depan dan belakang di sini ya. Nah, nanti mahkotanya paling segini dia maksimal. Jadi saya biarkan, dan juga ini alurnya terlihat ya ke mahkota ini. Ini masih terlihat jelas ini, meskipun agak dihalangi oleh sedikit ya. Kalau dari sini memang agak terlihat, namun kalau setelah kita pas di tengah dia itu masih terlihat ya di sini. Nanti kita akan nunggu titik tumbuhnya ini, dan itu kita akan potong sedikit di sini. Dia itu pasti akan jelas terlihat. Apalagi kalau dari sini udah terlihat jelas ya. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini tampak belakangnya ya. Rencana awal ini tampak depan, dan sekarang menjadi tampak belakang. Nah, kalau kita pakai ini tampak depannya, tadi yang di sini untuk mahkotanya kurang bagus karena di sini terlalu tinggi ya untuk di bagian belakang, jadi saya putuskan. Dan juga di bagian sini cabangnya ini terlalu tinggi daripada yang di belakang, jadi subnya itu kurang kelihatan ya. Jadi kalau di sini kan lebih jelas, di sini agak pendek turun, di sini naik, dan di sini agak naik turun sedikit untuk mengisi kosong di sini. Jadi ini sub mahkotanya yang pertama, dan nanti di sini yang kedua. Nah, kalau di sini sudah pasti harus kosong ya, karena ini terlihat untuk di belakangnya ini ya. Nah, nanti ini tunas ini kita akan bawa ke sini sedikit untuk menutup di bagian sini sedikit ya. Dan ini juga ada tunas, kita bisa arahkan. Nah, ini belum saya arahkan ya. Yang ini saya masih biarkan dulu, nanti pertumbuhannya ini dengan ini yang mana lebih dominan. Kalau yang ini lebih dominan kita pakai yang ini, kalau ini lebih dominan kita hilangkan ya. Kenapa? Karena nanti kalau setelah besar ya, takutnya ini besar dia itu terlalu mepet ya, terlalu mepet seperti yang di sini. Ini besar sejajar dia. Jadinya saya akan putuskan ini untuk di konsep. Nah, oke teman-teman, setelah kita melakukan seperti ini ya, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Nanti kita akan update perkembangannya ya. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk membuat bonsai dari bahan seadanya menjadi lebih baik ya teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.